Nama Tuhan, Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, jika ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya di tempat ini, jika tidak keberatan, bisa berdiri supaya kami bisa berkenalan. Ada yang baru pertama kali hadir saat ini? Di sebelah kanan saya, kiri saya, tengah dengan kanan ada? Tidak ada? Ya, baiklah. Kalau tidak ada, kita akan segera masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama baca di dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-36. Masih dalam tema yang sama, pesan Tuhan untuk GBP Jemaat Palu 2015, Because of Jesus. Karena Yesus. Roma 11 ayat 36. Bapak Ibu Saudara sekalian boleh membuka di Alkitab masing-masing. Saya ada bantu juga di layar depan LCD. Mari kita baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita baca lagi di dalam Roma 14 ayat yang ke-8. Di depan ada saya siapkan juga Roma 14 ayat yang ke-8. Jika sudah dapat, mari kita baca sama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Satu ayat lagi. Kolose 3 ayat 23, ayat yang tidak asing bagi kita semua ini. Kolose 3 ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Luar biasa pesan Tuhan untuk kita semua jemaat GPPS Palu. Kalau dikatakan pesan Tuhan untuk jemaat GPPS Palu berarti juga berlaku untuk kami tim penggembalaan para hamba-hamba Tuhan dan semua pelayan Tuhan dan semua jemaat GPPS Palu. Tahun 2015 Tuhan memberikan pesan because of Jesus. Semua karena Tuhan, semua karena Yesus. Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita mempelajari dulu dari kalimat atau tema kita tahun 2015 ini dari kalimat because of Jesus. Dalam bahasa Indonesianya kita lihat sebuah kata atau kalimat setelah kata karena itu berarti adalah jawaban, alasan atau penyebabnya. Kita lihat di sini ya. Misalnya contoh, karena Nah, tema kita tahun ini adalah karena Yesus. Ya, berarti kata Yesus itu berada setelah kata karena. Iya. Saya katakan sebuah kata atau kalimat setelah kata karena, ini kata karena berarti setelahnya di belakang kata karena ini, berarti itulah jawaban atau alasan atau penyebabnya. Saya kasih contoh kalimat. Iya. Saya tidak masuk kerja 2 hari karena sakit. Jadi dia tidak masuk kerja, jawabannya karena apa? Sakit. Iya. Dia tidak masuk kerja 2 hari, alasannya? Alasannya? Sakit. Iya. Dia tidak masuk kerja 2 hari, penyebabnya? Sakit. Satu contoh kalimat lagi. Saya berusaha sabar karena firman Tuhan. Ya, di belakang karena ada satu kalimat. Kalau ini satu kata, ya kan? Kenapa orang itu berusaha sabar? Kenapa dia berusaha sabar? Jawabannya, karena firman Tuhan. Kenapa dia berusaha sabar dalam menjalani hidup ini? Alasannya, karena firman Tuhan. Kenapa dia berusaha sabar dalam hidup ini? Penyebabnya, karena firman Tuhan. Satu lagi. Saya berusaha tetap bertahan. Ini yang seringkali dipakai dalam sebuah rumah tangga, walaupun tidak benar. Ya, pasangan suami istri seringkali memakai kalimat ini. Saya berusaha tetap bertahan karena demi anak-anak. Kenapa dia berusaha tetap bertahan, mempertahankan rumah tangganya? Jawabannya apa? Demi anak-anak di belakang kata karena ini. Iya. Kenapa dia berusaha tetap bertahan? Alasannya demi anak-anak. Kenapa dia tetap berusaha bertahan? Penyebabnya demi anak-anak.
Jadi kalau kita bisa simpulkan, sebuah kata atau kalimat setelah kata karena, yang ini, dan yang ini, itu berarti jawabannya, alasannya, atau penyebabnya. Jadi kalau kita berusaha memahami kata because of Jesus, saudara, ini luar biasa sekali. Jadi apapun yang ada, yang terjadi, yang dikalimatkan di depan kata because itu, atau karena itu, apapun alasannya, ya, jawabannya bukan teh botol sosro. Ya. Apapun alasannya, apapun yang terjadi, karena Yesus. Bisa paham? Iya. Jadi 2015 ini dalam kita menjalani hari-hari yang ke depan, apapun yang terjadi, sikon apapun juga, apapun bla 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 bla, titik, kita harus tetap fokus karena Yesus. Itu akan membuat kita fokus. Tetap pandangan kita, fokus kita, prioritas kita karena Yesus. Saudara, sebagai orang percaya dalam segala aspek hidup kita, seharusnya kita ini hanya mempunyai satu jawaban, atau satu alasan, atau satu penyebab, yaitu semua karena Yesus. Kata karena ini kalau saya renungkan, semalam saya renungkan, dalam saya mempersiapkan ini slide, saya cari gambar-gambarnya ya. Saudara, kalau saya merenungkan kata karena ini berarti dua arah. Kata karena ini pemahamannya bisa dari dia atau kita kepada dia. Baik itu secara horizontal, dari dia atau kita kepada dia. Ya, jadi dua arah. Sebagai orang percaya, saya dan saudara dalam segala aspek, sekali lagi, dalam segala aspek hidup kita, seharusnya kita hanya punya satu jawaban dalam hidup ini. Sebenarnya kita hanya boleh punya satu alasan dalam hidup ini. Sebenarnya kita hanya boleh punya satu penyebab dalam hidup ini, yaitu karena Yesus. Roma 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu dari Dia. Kita ada karena anugerahnya. I am here because of your grace. Ya kan? Aku ada karena anugerahnya. Ya. Satu alasan saya dan saudara tetap menjalani hidup ini karena Tuhan, karena Yesus. Satu penyebab, apa yang menyebabkan kita bisa tetap terus bertahan hidup? Karena Yesus. Sehingga dengan demikian saya bantu dengan kalimat-kalimat tadi supaya saudara lebih paham. Kita boleh mengatakan saya hidup karena Yesus. Banyak orang tua berkata, aduh saya jadi semangat bekerja mencari uang. Saya lebih semangat dalam menjalani kehidupan ini karena anak saya, karena suami saya, karena istri saya. Saudara, itu adalah suatu pusat prioritas fokus yang salah. Sebenarnya saya akan jelaskan. Itu masuk dalam bagian daripada suatu penghormatan. Kita bertahan hidup, kita berusaha hidup, kita mau menjalani kehidupan ini bukan karena siapapun juga, tapi karena Yesus. Itu alasan kita hidup. Ada lagunya dalam terjemahan bahasa Inggris lebih bagus. You're the reason that I live. You're the reason. Engkaulah alasan aku hidup. Engkaulah alasan aku hidup. Iya. The reason that I sing with all I am. Jadi saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, terkadang dalam menjalani kehidupan ini, seringkali dalam kemanusiaan kita merasa letih. Pergumulan rumah tangga, permasalahan bisnis, permasalahan orang tua, permasalahan dengan anak, permasalahan dengan cucu, permasalahan pelayanan, dan sebagainya. Kadang-kala, tapi saudara, kenapa saya dan saudara boleh tetap ada sampai saat ini? Bahkan pagi hari ini saya dan saudara ada dalam ruangan ini untuk beribadah. Alasan kita hanya satu, jawabannya hanya satu, penyebabnya hanya satu. Karena siapa? Karena Yesus. Saya ada di tempat ini bukan karena memang hari Minggu saya harus ada di tempat ini pagi hari ini, tapi saya dan saudara ada di tempat ini pagi hari ini karena Yesus. Gairah kita seharusnya dari tadi malam, saya pernah bahas beberapa waktu yang lalu tentang ibadah. Gairah kita seharusnya dari tadi malam, Sabtu malam, kita sudah berpikir, aduh besok mau ibadah ya, saya mau ibadah pagi. Bentuk penghormatan kita, kasih kita kepada Tuhan. Mau ibadah pun pakaian dipersiapkan
Segala sesuatunya dipersiapkan. Sebagai ibu rumah tangga sudah diatur memang. Besok bagaimana mempersiapkan keluarga. Pagi-pagi harus masak. Malam sudah dipersiapkan memang apa yang dikasih keluar dari kulkas dan sebagainya. Itu bentuk kasih kita, penghormatan kita kepada Tuhan. Yesus, saya dan saudara ada di tempat ini pagi hari ini beribadah. Bukan karena hari Minggu saya dan saudara sebagai orang Kristen harus ibadah. Bukan karena kalau Kristen Minggu harus ke gereja. Kalau saudara kita Jumat harus ke masjid, bukan. Tapi saya dan saudara ada di tempat ini, baik yang ibadah pagi maupun yang sebentar malam, karena saya dan saudara mengasihi Yesus dan karena Yesus. Dan kalau karena Yesus, tentu saudara datang dengan suatu hasrat yang begitu luar biasa. Tapi kalau saudara datang hanya karena saudara tahu ibadah Minggu, saudara datang, saudara duduk tidak heran. Ya karena belum segenap hati ya, hanya tahu itu suatu rutinitas. Datang duduk memuji Tuhan biasa-biasa, dengar firman ngantuk-ngantuk, pulang gak dapat apa-apa. Tapi kalau saudara datang karena jawabannya, karena penyebabnya, karena alasannya adalah Yesus, sementara duduk ini pun saudara akan berkata, apalagi Tuhan? Oh, ini isi hatimu Tuhan. Yes, itu. Entah itu teguran, terima kasih Tuhan, Engkau masih sayang dengan aku kalau Engkau menegur. Entah itu penghiburan, terima kasih Tuhan buat penghiburanmu. Kenapa saudara? Ada suatu hasrat, suatu tuntutan yang lebih daripada sekedar kerinduan kepada Tuhan. Saya dan saudara ada di tempat ini pagi hari ini karena Yesus. I am here because of Jesus. Kalau tadi because of your grace. Your grace, pemilik your grace itu adalah, sumbernya adalah Tuhan, yaitu Yesus. Saya dan saudara ada di tempat ini pagi hari ini, semua karena Dia dan untuk Dia. Amin. Berikutnya, saya melayani karena Yesus. Ada pelayanan yang nampak, ada pelayanan yang tidak nampak. Seharusnya saudara, sebagai orang percaya, setiap kita harus belajar melayani Tuhan. Apa talenta kita, apa karunia kita, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, tapi kita persembahkan hidup kita untuk Tuhan. Karena tujuan Allah menciptakan saya dan saudara adalah untuk kemuliaannya. Jadi seharusnya tidak boleh ada orang percaya yang nganggur. Nganggur dalam arti kata, dia memang sibuk setiap hari, tapi kesibukannya hanya untuk kepentingan pribadinya. Kesibukannya hanya untuk membangun kerajaannya sendiri, rumah tangganya, keluarganya, dinastinya dan sebagainya. Tapi untuk Tuhan tidak nampak. Saudara, hidup kita seharusnya untuk memuliakan Tuhan. Dipersembahkan. Apakah yang bisa kita lakukan? Untuk beberapa minggu yang lalu saya sudah menyampaikan tentang donasi or durasi. Kita hanya sekedar menghabiskan waktu, atau memang kita mendonasikan hidup kita untuk Tuhan. Saya melayani bukan karena si A, si B, si C, tapi saya melayani karena Yesus. Saya melayani untuk Yesus, dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Berikutnya, saya menikah bukan karena supaya dianggap orang saya laku. Iya, saya alami saudara, sebelum saya usia 36 sampai usia 36, telinga saya ini gatal gitu ya. Karena kenapa gitu ya? Ini dan sebagainya. Jangan pilih-pilih nanti dapat bongkengnya gitu. Ibu saya saudara kemana-mana dia sebar foto saya, kayak rupa jajan yang ditawarkan begitu. Ini loh anak saya ada di Palu ini ya. Oh dia begini dan sebagainya. Datang telepon sama saya, yang berkenalan dan sebagainya. Tahu dari mana? Oh mamanya ada kasih kenal sama saya. Ampun. Tapi saya bisa memahami itulah bentuk kasih orang tua kepada anaknya gitu ya. Saya juga punya pemikiran setelah saya memahami tentang kebenaran firman. Saya hidup bukan karena siapa-siapa, tapi saya hidup karena Yesus. Kalau toh saya menikah, bukan karena saya takut dianggap orang gak laku atau jomblo. Maka saya harus berpesan, jangan karena kamu umur sekian hanya hantam tabrak saja, yang penting kawin daripada dianggap orang jomblo atau gak laku atau ada kelainan. Enggak. Iya. Saya menikah karena untuk memuliakan Tuhan. Berarti saya menikah untuk Yesus. Untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan kita. Apapun yang kita lakukan, saya titik. Nah, isilah sendiri. Iya. Saya sekolah untuk Yesus. Saya bekerja untuk Yesus. Saya ada di perusahaan ini untuk Yesus. Karena Yesus dan untuk Yesus. Saudara, hidup yang paling berbahagia adalah kalau kita memahami hal ini. Dan saudara tidak akan pernah rasa jenuh
tapi rasa excited sekali dalam menjalani hidup. Nggak terasa ya sudah malam tidur, bangun lagi. Nggak terasa ya sudah 1 bulan. Nggak terasa ya 2015 semua habis, semua masuk 2016. Kenapa? Karena kita tahu arti hidup kita, untuk apa dan untuk siapa. Excited sekali saudara, sehingga nggak terasa. Kayaknya kalau boleh lebih dari 24 jam, lebih dari 24 jam gitu ya. Karena tahu apa arti hidupnya dan fokus hidupnya untuk siapa dan untuk apa. Lanjut, bagaimana caranya saya dan saudara bisa tetap konsisten? Pemahaman konsisten itu saudara berarti bukan sesaat, tapi bisa terus menerus. Mungkin sekarang kalau saya encourage saudara, ya kan, saya encourage, mungkin worship leader juga encourage, saudara kita hidup karena Yesus, amin. Segala sesuatu dari dia, oleh dia, amin. Tapi setelah pulang belum tentu. Nah, bagaimana caranya bahwa kita bisa memiliki suatu prinsip yang memang dari hati kita, hidup kita, aku ada, aku hidup Tuhan, bukan karena siapa-siapa. Walaupun memang kita harus akui di dunia ini ada orang-orang yang kita kasih. Entah orang tua kita, entah anak, entah suami, entah istri, entah cucu gitu ya. Tapi saudara, bukan karena itu. Tapi aku hidup Tuhan dan aku mau terus bertahan hidup karena Engkau. Alasanku hanya Engkau. You're the reason that I live. Ya, Engkaulah alasan aku hidup. Aku bekerja di tempat ini Tuhan. Aku melayani di tempat ini Tuhan. Engkaulah alasannya. Engkaulah jawabannya Tuhan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana caranya untuk saya dan saudara bisa tetap konsisten, terus menerus, ada angin, badai, topan dan sebagainya pun tetap konsisten sampai Tuhan Yesus datang. Kita bisa tetap memiliki satu alasan, satu jawaban, atau satu penyebab, yaitu because of Jesus. Karena Yesus. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita harus memiliki atau milikilah cinta atau kasih yang lebih dari segalanya. Setiap kita yang hadir saat ini, kita ini manusia, makhluk sosial saudara. Sebagai makhluk sosial kita butuh dikasihi dan kita juga butuh untuk mengasihi. Iya. Tapi kasih yang satu ini saudara, itu harus lebih daripada segala yang kita kasih. Bapak ibu saudara sekalian sudah berumah tangga, engkau mengasihi pasangan saudara, saudara mengasihi pasangan saudara, itu wajar. Tapi kasih kepada pasangan hidup kita tidak boleh melebihi daripada kasih kita kepada Tuhan. Kita adalah orang yang ulet dalam bekerja. Iya, sampai ada istilah yang kurang bagus, maniak dalam bekerja. Tapi ketekunan, keseriusan atau kesungguhan kita dalam bekerja tidak boleh merebut daripada perhatian kita kepada Yesus. Sehingga tidak ada alasan kenapa tidak komsel. Aduh iyo, saat itu soalnya sayang kalau toko mau ditutup. Aduh iyo, banyak sekali pesanan. Iya. Aduh iyo, kita disuruh lembur. Ya kita pas punya kebutuhan, jadi kita harus lembur. Aduh kita ada appointment dengan pejabat. Aduh dan sebagainya. Berarti segala sesuatu itu bisa melebihi daripada Yesus, pribadi Yesus itu. Milikilah kasih, cinta kepada Tuhan Yesus kita lebih daripada segala sesuatu, siapapun dan apapun juga. Mengapa harus demikian saudara? Mengapa harus demikian? Mengapa yang pertama kita harus memiliki kasih atau cinta kepada Tuhan melebihi daripada segala sesuatu, apapun dan siapapun juga? Saya ajak saudara merenungkan. Ya, kalau kita taruh cinta atau kasih ini nomor satu, saya tidak melebihi daripada firman. Kita lihat saudara di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, pasti saudara tahu apa isinya? Apa bunyi ayatnya? Tentang buah-buah roh. Dan kalau saudara perhatikan ayat 22, ya kan? Galatia ayat 22, itu kalimat awalnya adalah tetapi buah roh ialah ... Yang pertama apa? Kasih. Kenapa kasih tidak ditaruh urutan kedua, urutan ketiga, atau urutan yang paling belakang sampai ayat 23 itu? Tapi ditaruh urutan yang pertama. Saudara, sesuatu yang ditaruh urutan yang pertama berarti itu adalah yang terpenting. Kata terpenting dalam susunan bahasa Indonesia, tata bahasa, itu ada yang paling, yang sangat gitu, lebih dari semuanya. Kasih. Kalau kita belajar daripada perjanjian lama sampai perjanjian baru, saudara, tidak ada penekanan yang lebih ditekankan
selain satu kata ini, yaitu kasih. Kalau saudara belajar dari Kejadian sampai Wahyu, selalu diajarkan, yang selalu ditekankan adalah kasih, hukum kasih, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Kita lihat juga di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan demikian. Lihat di depan aja, saya bantu supaya cepat. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman. Kita perlu punya iman, harus punya iman. Pengharapan, kita perlu punya pengharapan, harus punya pengharapan kepada Yesus. Dan kasih. Tapi saudara, Paulus punya pengalaman kasih yang luar biasa. Dikatakan, dan yang paling besar. Kata paling itu saudara berarti lebih, berarti yang paling besar di antaranya, kata di antaranya berarti dari ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar dikatakan apa? Kasih. Satu hal lagi kita lihat, 1 Korintus 13 ayat 8. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Kasih tidak berkesudahan, semuanya akan lenyap. Sehebat-hebatnya, seluar biasanya kita dipakai oleh Tuhan lewat karunia-karunia, talenta-talenta, sefasi-fasinya kita berbahasa roh, kita punya karunia bahasa roh, kita bisa menafsirkan, semuanya akan berhenti, akan lenyap. Tapi ada satu yang tidak pernah berkesudahan, yaitu apa? Kasih. Wow, luar biasa. Tidak heran kalau ada satu kata, the power of love. Kedahsyatan kasihnya. Jadi kasih itu nomor satu. Mengapa kita harus memiliki kasih kepada Tuhan? Saudara, kita gak akan bisa because of you. Kalau kita, saya dan saudara, belum bisa mengasihi Tuhan lebih dari apapun dan siapapun juga dalam kehidupan ini. Gak akan mungkin bisa. Dan mengapa kita harus mengasihi Tuhan lebih dari apapun dan siapapun juga? Alkitab mengajarkan. Mempunyai iman itu harus. Mempunyai pengharapan kepada Yesus itu harus. Tapi saudara, yang terbesar dari semuanya itu adalah dikatakan kasih. Berbicara tentang kasih, kalau kita belajar dalam bahasa aslinya, dalam Perjanjian Baru ada 4 kata kasih atau pemahaman kasih dari bahasa aslinya, itu bahasa Yunani. Yang pertama, ini seringkali kita dengar, tapi tidak apa-apa saya ulang ya. Saya hanya mengingatkan. Yang pertama adalah eros. Eros itu saudara kasih atau cinta daripada lawan jenis. Iya. Jadi saya nggak bisa berkata kepada misalnya saudari Sylvia, Sylvia-nya dulu baku jejer ini, Sylvia Syukim ya, atau Sylvia Limbunan gitu ya. Aduh Kim, aku eros kepadamu. Bahaya nih saudara, Kim harus lari jauh-jauh. Berarti ini adalah kelainan. Iya kan? Kalau toh dikatakan adalah kasih asmara, kasih, tapi itu adalah lawan jenis. Dan dikatakan, kalau saya membaca beberapa buku, kasih ini adalah kasih atau cinta yang paling rendah. Kenapa? Karena hanya untuk mengarah, memuaskan hawa nafsu, keinginan daging, atau berbicara mengenai seks. Iya. Jadi ini termasuk cinta yang memuaskan diri sendiri. Kasih yang kedua adalah storgeo. Iya. Itu adalah cinta kasih hubungan keluarga. Suami istri, ayah, anak, ibu anak, saudara, kakak, kandung. Iya. Ini kalau boleh dikatakan kasih yang terbatas, karena terbatas sebatas hubungan keluarga. Berikutnya adalah kasih filio. Cinta kasih atau cinta kasih sayang persahabatan. Iya. Saya banyak teman, saudara banyak teman, tapi di antara sekian banyak teman, itu ada yang sahabat. Iya. Tingkatan relationship-nya itu lebih erat, lebih akrab. Nah, ini biasanya adalah kasih timbal balik. Ya, kepuasan bersama. Oh, saya cocok dengan dia. Dia adalah sahabat saya. Dari kecil sampai besar, bahkan kadangkala bersahabat lawan jenis dari kecil sampai besarnya bisa jodoh gitu ya. Yang terakhir adalah agape. Agape itu apa saudara? Cintanya Tuhan kepada manusia. Cinta atau kasih yang tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan apa-apa. Kenapa? Karena agape tidak melihat apa yang bisa didapatkan dari orang lain, tapi agape selalu melihat apa yang dia bisa berikan kepada orang lain. Itu agape.
Agape adalah tidak peduli mendapatkan respon atau tidak, dia akan tetap mengasihi, itu agape. Shalom, tetap dia akan mengasihi. Selamat pagi Pak, tetap dia akan mengasihi. Jujur kalau manusia, dikasih ucapan selamat, tidak balas, jangan harap saya mau bersalam lagi, ya kan? Tapi agape saudara adalah kasih yang tidak mengharapkan respon. Iya, begitulah cintanya Tuhan kepada kita. Agape, cinta yang tidak mengharapkan respon. Saat manusia tidak mengasihi Tuhan, saat kita manusia tidak taat kepada Tuhan, saat kita berpaling meninggalkan dia, dia tetap agape. Dia tetap mengasihi kita. Sekali lagi, agape, kasih yang tidak mengharapkan imbalan atau balasan. Berarti dengan kata lain, diresponi atau tidak, dia akan tetap agape. Dia akan tetap agape. Nah, saudara, itulah cinta kasih Tuhan, agape Tuhan kepada kita sekalian. Dalam kehidupan praktis kita sebagai orang percaya, entah berapa lama saudara lahir baru dan menjadi orang percaya, saudara kita buktikan, saat saudara tidak ibadah, Yesus tetap mengasihimu. Amin. Saat saudara ibadah suka datang terlambat, Yesus tetap mengasihimu. Saat saudara datang ibadah tidak bawa kolekte, tidak bawa persembahan, Yesus tetap mengasihimu. Oh, kalau dalam perjanjian lama tak sambar itu hadirat Allah, waduh, ya kan? Saat saudara datang ibadah tidak membawa persepuluhan, Yesus tetap mengasihimu. Terus berikutnya lagi apa? Saat kita malas berdoa, pagi bangun langsung saja rebus teru air, bikin kopi, ya kan? Atur sarapan untuk anak-anak, atur apa yang mau dibawa ke kantor dan sebagainya. Yesus berkata, "Halo, good morning." "Sorry Tuhan, saya sibuk." Yesus tetap mengasihimu. Dari pagi sampai malam kita nggak baca Alkitab dan roh kita nggak merasa lapar atau haus akan firman-Nya, Yesus tetap mengasihimu. Itu sebabnya kenapa sampai sekarang kita ada di tempat ini. Luar biasa agape Tuhan. Luar biasa agape Tuhan. Agape cinta yang tidak mengharapkan respon. Agape tidak melihat apa yang bisa didapatkan dari orang lain, tapi justru agape adalah melihat apa yang dia bisa berikan kepada orang lain. Dan itulah yang sudah dilakukan Tuhan, sehingga dia rela memberikan nyawanya. Anaknya yang tunggal. Tidak heran saudara kalau dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, ayat yang dari sekolah minggu kita hafal, dari sekolah minggu kita pegang gambar hati. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar, berarti nilainya besar. Sebesar apa? Nyawa yang dia berikan. Sebesar apa kasih kita kepada Tuhan? Kita masing-masing yang harus menjawab. Apakah dia lebih dari segalanya? Atau dia adalah urutan yang kesekian dari hidup kita? Karena ada urutan yang pertama, ada urutan yang kedua, ada urutan yang ketiga, baru Yesus. Kasih atau agape itu selalu memberi. Saudara ingat satu lagu yang berkata, Bapa ajarku mengerti sebuah kasih apa? Yang selalu memberi. Bila mana kita bisa tahu terhadap sesama kita, kita bisa agape. Kalau kita berkeluh kesah terhadap orang itu saudara, berarti kita belum bisa agape. Dan memang kita akan terus belajar untuk agape. Belajar untuk agape. Kasih agape itu di dalamnya ada satu pengorbanan. Yesus lebih dahulu menyatakan agapenya kepada kita. Makanya tidak heran lagu dari sekolah minggu saya kecil ya. Lagu itu berkata apa? Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Kalau saudara menaikkan pujian ini bukan hanya karena menyanyi, tapi karena dari hati, kita gak akan pernah tahan ini air mata. Saya tahu lagu ini dari sekolah minggu saudara. Bahkan di saat saya menyanyi hanya sepenggal aja di hadapan saudara, tidak tahan ini hati
mengalami, menikmati agapenya Tuhan yang luar biasa. Dia lebih dahulu mengasihi kita dan dia menanti kasih kita, tapi seringkali kita jadikan dia nomor sekian dari kehidupan kita. Padahal segala sesuatu adalah dari dia. Sudah sepatutnya lah oleh dia dan kepada dia atau untuk dia kehidupan ini. Jangan kita hanya mengakui dari dia, tapi selanjutnya kita tidak mau oleh dan untuk dia. Bagaimana mengaplikasikan agape dalam hidup ini? Dalam kehidupan praktis kita, saat kita sebagai seorang anak, saudara, seorang anak itu kalau dia lahir yatim piatu, ya sudah suatu kejelasan dia yatim piatu. Berarti dia tidak akan mendapatkan kasih dari orang tua. Tapi ada seorang anak dan beberapa orang anak, dia punya orang tua lengkap. Tapi kalau dia boleh jujur, dia tidak mengalami kasih orang tua. Nah, di saat seperti itu, kemanusiaan kita pada umumnya tidak ada dasar saya harus menghormati dan mencintai orang tuaku. Tapi kalau kita belajar daripada agape Kristus, walaupun orang tua tidak menyatakan kasihnya kepada kita, perhatiannya, kepeduliannya kepada kita, namun sebagai anak, kita akan tetap mengasihi dan menghormati dia sebagai orang tua. Itulah agape. Mungkin yang hadir pada saat pada saat pagi hari ini, ada saudara yang seperti ini. Ada banyak saya menangani kasus konseling saudara. Punya orang tua lengkap, tapi dia tidak mengalami kasih bapak. Atau dia tidak mengalami kasih ibu. Atau sebaliknya juga. Atau bukan sebaliknya, atau dua-duanya. Orang tua lengkap, tapi dia tidak memiliki kasih. Kalau anak ini tidak because of you, memang hidupnya akan karam. Berapa banyak anak-anak yang hancur, anak-anak yang rusak dalam perjalanan hidupnya. Karena itu sebagai kompensasi kehidupannya. Tapi karena dia because of you, because of Jesus, dia belajar. Ya. Walaupun orang tua tidak mengasihi dia. Bahkan kadang-kala banyak orang tua juga yang melakukan kejahatan. Ya. Walaupun dikatakan bahwa sesungguhnya tidak ada orang tua yang mencelakakan anaknya dan sebagainya. Tapi seorang anak ini, namun aku akan tetap mengasihi dia. Aku akan tetap menghormati dia. Karena otoritas itu adalah penetapan dari Allah. Dia adalah orang tuaku. Itulah agape. Berikutnya, sebaliknya. Saat anak-anak tidak menghormati, saat anak-anak tidak memperhatikan orang tua, namun sebagai orang tua, kita tetap mengasihi mereka. Kita tetap melakukan kewajiban kita. Kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, kepada anak-anak yang dititipkan ini, kita tetap mengasihi mereka, mendidik mereka, mengayomi mereka, mendoakan mereka. Itulah agape. Saat suami atau istri mengecewakan, bahkan menyakiti kita, namun kita tetap mengasihi dia. Kita tetap menopang dia. Kita tetap mengayomi dia sesuai dengan kodrat masing-masing. Saat kita memberikan salam kepada seseorang dan tidak ada respon. Ingat, tadi agape tidak mengharapkan respon, tidak menunggu respon. Saat kita memberikan salam, kita menegur sapa dan sebagainya dan tidak ada respon. Namun kita tetap terus memberikan salam. Terkadang dalam rumah tangga suami istri itu bisa baku strekel saudara ya. Gitu. Nah, karakter masing-masing orang berbeda-beda. Ada banyak kasus yang saya dengar, kalau ada yang bercurhat dan sebagainya, saya sudah tegur dia Kak Lea, tapi dia bongkar muka, bahkan tidur pun baku balik, punggung dan sebagainya gitu kan. Saudara, agape tidak mengharapkan respon. Itu Tuhan sudah lakukan kepada kita. Tapi banyak istri saya berkata, enak sekali, memangnya dia punya pembantu, saya keset dan sebagainya. Kenapa selalu saya mengalah terus? Sekali-sekali saya harus bikin suatu konfrontir dengan dia gitu ya. Saya harus melawan dia, saya harus menunjukkan sikap supaya dia merasa butuh dengan saya. Di saat seperti itu kita gagal sebagai orang percaya. Kita gagal menjalani kekristenan kita. Suami sendiri kok jadi keset dan sebagainya, istri sendiri kok nggak ada hinanya saudara. Justru kita harus mempraktekkan itu kepada orang yang dua menjadi satu tubuh, satu daging. Ya. Demikian juga orang tua dengan, saya kan orang tua, dia kan anak mantu dan sebagainya. Agape tidak mengharapkan respon. Di saat tidak ada respon pun dia akan tetap terus memberikan salam. Pagi mak, ya kendati itu mulut 1 senti atau 2 senti atau 3 senti, tetap pagi gitu.
Ya, memang tidak mudah saudara ya. Itu sebabnya indahnya dan luar biasanya kita punya Tuhan. Dan Alkitab yang mengajarkan. Kalau saudara mempraktekkan hasilnya indah sekali. Sakit tetapi mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Saat orang tersebut mengkhianati, menghancurkan nama baik kita, namun kita tetap terus mendoakan dan memberkati dia. Kita belajar dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Dia lebih dahulu melakukan kepada kita. Jadi sesungguhnya kalau dia boleh berkata, ayo kamu bisa. Di mana ada kemauan, kamu bisa melakukan. Kalau kamu mau belajar melakukan firmanku, kamu akan bisa. Siapa yang membuat saya dan saudara bisa tetap agape dalam menjalani kehidupan ini? Mungkin tadi yang saya sebutkan sudah berkata, oh saya sudah praktekkan, saya sudah lakukan itu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tapi ketahui saudara, kalau saya dan saudara mampu bukan karena kita. Firman Tuhan mengatakan kebaikan kita ini seperti kain lara. Iya. Siapa yang membuat kita bisa tetap melakukan agape terhadap sesama kita? Yaitu Yesus, because of Jesus. Kita lihat, kita baca lagi Roma 14 ayat 8 dikatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Tidak ada yang lain saudara. Iya. Jika kita mati untuk Tuhan, pada saat ada ibadah penghiburan, waktu ada sesosok tubuh, iya, di dalam peti ukuran 2x1 begitu ya. Saudara, orang yang datang bisa berkata luar biasa ini orang, iya, sangat cinta Tuhan. Oh ini sebagai saudara itu yang dikatakan mati untuk Tuhan. Tapi ke dalam ibadah penghiburan, ibadah pemakaman, ini orang kejahatan terus yang dia backing. Berarti dia mati bukan untuk Tuhan. Iya. Tapi justru mempermalukan nama Tuhan. Kenapa? Notabene dia adalah pelayan Tuhan. Notabene dia adalah hamba Tuhan. Pembawa nampan perjamuan dan sebagainya. Tapi kalau sampai dalam ibadah atau di rumah duka, tapi orang terus berkata tentang dia punya perjalanan hidup, cinta Tuhannya, kasihnya kepada sesama dan sebagainya. Saudara, itu yang dikatakan kita hidup untuk Tuhan dan mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati kita adalah untuk Tuhan. Yang kedua, selain kita memiliki kasih, lebih mengasihi Tuhan, lebih dari siapapun dan apapun juga. Yang kedua, miliki penghormatan. Milikilah penghormatan. Saudara berbicara mengenai penghormatan, saya ingat beberapa waktu yang lalu, saya pernah membahas mengenai pemahaman tentang ibadah. Iya. Ibadah itu seringkali kan kita memahami kalau datang gereja itu ibadah. Padahal itu adalah bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Istilah yang lama adalah berbakti, berbuat bakti kepada Tuhan. Itu bukan hanya dalam gedung gereja, bukan hanya saat komsel, bukan hanya saat ibadah kategorial, tapi dalam keseharian kita. Milikilah penghormatan kepada Tuhan. Penghormatan kita kepada Tuhan harus melebihi dari siapapun dan apapun juga. Kita lihat satu contoh kasus. Kalau saudara yang istilahnya alumni daripada sekolah minggu, saudara pasti ingat tentang kisah Imam Eli. Tapi yang mungkin saudara lupa-lupa ingat, saya akan berusaha menceritakan kembali. Tapi kita baca dulu ayatnya di dalam 1 Samuel. Ini saya ambil contoh ayat ini tentang penghormatan karena cukup bagus. 1 Samuel pasal 2, mari kita baca. 1 Samuel pasal 2, ayat 29 dan ayat yang ke-30. Kita baca 2 ayat ini aja sudah cukup kita memahami. 1 Samuel pasal 2 ayat 29 sampai dengan ayat ke-30, kita akan memahami bagaimana itu penghormatan kepada Tuhan. Saya akan bacakan saudara, bagi saudara yang sudah menemukan. 1 Samuel pasal 2 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-30. Mengapa engkau memandang dengan lobah kepada korban sembelihanku, ku di sini huruf besar, dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Saudara tahu Tuhan sedang berbicara kepada siapa ini? Dengan Imam Eli. Iya. Imam Eli. Iya. Yang sesungguhnya adalah orang kepercayaan Tuhan. Imam, ya kan? Ayat 30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel.
Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu, ini kepada Imam Eli, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa menghina aku akan dipandang rendah. Saudara, saya ceritakan sedikit. Anak-anak Imam Eli ini, kalau ada korban persembahan, mereka tidak memakai aturan dan sebagainya, tidak ada satu penghormatannya kepada Tuhan. Iya, mereka ambil itu korban dan sebagainya, pokoknya tidak ada penghormatannya kepada Tuhan. Bahkan seringkali Imam Eli mendengar kelakuan perbuatan daripada anak-anaknya. Mereka meniduri perempuan-perempuan yang ada di depan kemah pertemuan. Mereka melakukan seks bebas. Dan saudara, Alkitab mencatat kalau Imam Eli hati orang tua, di sisi lain dia adalah hamba Allah, abdi Allah. Kalau sekarang mungkin pendeta, hamba Tuhan gitu ya, Imam Eli. Tapi di sisi lain dia juga adalah seorang ayah bagi anak-anaknya. Waktu dia mendengar kelakuan daripada anak-anaknya, apa yang dia lakukan saudara? Dia mengadakan korban bakaran, mendoakan minta ampun kepada Tuhan untuk anak-anaknya. Saudara, kasih Imam Eli kepada anak-anaknya melebihi kasihnya kepada Tuhan, penghormatannya kepada Tuhan. Coba lihat ini saudara. Ayat 29 tadi dikatakan kan? Tuhan berkata begini, mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Tuhan marah. Orang lain tidak tahu kalau Imam Eli, seorang imam yang membawa umat Israel untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena kita manusia tidak pernah tahu kedalaman isi hati seseorang. Tapi Tuhan tahu kedalaman isi hati kita. Tuhan tahu pemikiran kita. Allah berkata, mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Mengapa engkau menghormati pemimpinmu di pekerjaanmu lebih daripadaku? Mengapa engkau menghormati suamimu lebih daripadaku? Mengapa engkau mengasihi istrimu lebih daripadaku? Mengapa engkau menghormati istrimu lebih daripadaku? Mengapa engkau menghormati pendetamu lebih daripadaku? Hal ini yang membuat Tuhan marah. Sesungguhnya Imam Eli dan keluarganya sudah di dalam janji yang Tuhan berikan. Akan dilindungi, akan dilimpahkan dan sebagainya. Tapi berikutnya, karena penghormatan Imam Eli kepada Tuhan, yang boleh dikatakan tidak ada penghormatannya kepada Tuhan, karena ada beberapa orang yang menempati hatinya yang lebih dia hormati, maka dikatakan jauhlah itu daripadaku. Berarti apa yang Tuhan mau berikan sudah gak berlaku lagi kepada Imam Eli. Mengapa engkau menghormati sahabatmu lebih daripadaku? Saat ibadah dan saat sahabat membuat suatu appointment, ya appointment dulu dengan sahabat, itu saudara penghormatan kita kepada Tuhan. Kalau kita mau berjumpa dengan seseorang, kita appointment dengan seseorang, kita gak berani terlambat. Tapi kalau mau pergi ibadah, kita siap untuk terlambat. Itu bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Cara saudara memberikan persembahan, itu juga bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Sederhana saudara, kalau kita tahu pada saat kita memasukkan uang yang notabene dari dia, dialah pemberinya. Saat kita memasukkan, tentu kita akan berusaha kalau kita betul-betul hati kita untuk dia dan tahu siapa dia. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan kita. Dia lebih daripada siapapun juga. Lebih daripada otoritas yang Tuhan tetapkan di dalam urutannya di muka bumi ini. Dia lebih tertinggi dari siapapun juga. Saudara gak mungkin uang kumal-kumal saudara akan cari dan saudara akan masukkan. Tapi saudara akan cari uang yang terbaru. Loh, ini kelihatannya sepele, tapi ini bentuk penghormatan. Saudara memberikan angpau kepada pernikahan atau kepada siapa, saudara akan pasti pilih cari uang yang bagus. Bila perlu tukar di bank atau tukar di toko, padahal itu untuk manusia. Tapi kepada Tuhan, sejauh mana penghormatan kita kepada Tuhan? Ini hal yang sepele. Datang ibadah pun hal yang sepele. Saya belum berbicara mengenai kepercayaan yang Tuhan berikan, kita siap terima, setelah itu kita abaikan. Wah, itu lebih berbahaya lagi, lebih berat tingkatnya ya. Ini yang sepele saja saudara, tapi itu bentuk penghormatan. Saudara belum pernah tahu Tuhan tersinggung. Ini ayatnya. Mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Padahal mungkin di sisi lain, kalau saya merenungkan, ya bapak yang mana yang tidak mencintai anaknya?
Dia dengar daripada orang-orang Israel, daripada umatnya. Waduh, kau punya anak, begini sebagainya. Dia melakukan korban persembahan kepada Tuhan. Dia mendoakan anaknya. Dan dia berkata, kenapa engkau melakukan demikian anakku? Kalau saudara baca, lihat itu kan kasihnya dia sebagai bapak kepada anaknya. Tapi Tuhan juga mau. Saudara, ini tanggung jawab yang berat. Kalau saya mau uraikan lebih dalam lagi, dalam sekali. Kalau kita belajar kepada firman, jadi orang tua itu berat, saudara. Anak-anak itu adalah titipan. Jadi tidaklah benar kalau ada orang tua yang berkata begini, nanti kalau besar ingat-ingat sama kita kita sudah besarkan, di saat kamu sakit kita jaga, opname lagi di rumah sakit uang sekian, belum lagi kuliah dan sebagainya. Tidak patut orang tua membuat suatu perhitungan seperti itu. Karena itu sudah suatu kewajiban. Kalau Tuhan memberikan itu anak, Tuhan sudah akan memfasilitasi orang tuanya untuk bisa membesarkan itu anak. Bukan dari orang tuanya, dari Tuhan. Ya, titipan. Yang paling terberat, saudara, menjaga titipan Tuhan ini membawa mereka untuk hidup memuliakan Tuhan, untuk hidup mencintai Tuhan. Dengan demikian kita harus didik mereka sebegitu rupa untuk bagaimana menghormati Tuhan, lebih daripada dia menghormati kita. Sehingga dimanapun dia berada, kita orang tua kan terbatas, nggak bisa 24 jam dengan dia, nggak bisa 24 jam dengan mereka. Tapi karena dari kecil kita tanamkan itu, penghormatannya kepada Tuhan lebih dari siapapun dan apapun juga. Saudara, aman jadi orang tua. Biar dia di pelosok bumi terpencil manapun, di pelosok dusun dimanapun, di luar negeri manapun, dia akan tetap hidup takut akan Tuhan karena penghormatannya kepada Tuhan. Tapi rupanya Imam Eli tidak mengajar anaknya untuk belajar terus menghormati Tuhan. Sebagai orang tua dia sepertinya tidak membenarkan, tapi karena bentuk kasihnya dia seakan-akan mentolerir. Ya. Padahal Tuhan merindukan, ajarlah. Karena ada ayat juga dikatakan, kasih itu ada di ujung rotan. Didikan itu bukan selamanya hanya belayan, tapi berupa teguran, ya kan gitu. Rotan juga bisa digunakan. Kalau di luar negeri kan ada hukum-hukum tertentu saat mana anak boleh dipukul. Kalau di Indonesia kan seenaknya, saudara, hantam kepala, bagai punggung, tendang kaki dan sebagainya. Oh, kalau di luar negeri nggak bisa, gitu ya. Firman Tuhan juga mengajarkan bagaimana cara kita menghajar anak. Saya nggak berbicara tentang hal itu pada saat ini, tapi tiba-tiba terfikir tentang Imam Eli ini. Nah, saudara, mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Pagi hari ini, saya yakin pada saat kita membaca ayat ini, tidak ada satupun kita yang mau seperti Imam Eli. Bahkan mendengar teguran daripada Tuhan langsung, mengapa engkau menghormati bla 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 lebih daripadaku? Mari, saudara, biarlah penghormatan kita kepada Tuhan melebihi daripada siapapun yang kita hormati di muka bumi ini. Penghormatan kita kepada Tuhan itu akan nampak dalam keseharian kita. Akan nampak, saudara. Bagaimana saudara di rumah, bagaimana saudara di gereja, bagaimana saudara di kantor, bagaimana saudara di sekolah, bagaimana dalam suatu relationship. Itu penghormatan kita kepada Tuhan akan nampak. Itu yang hasilnya akan membuat kita hidup tetap terus takut akan Tuhan. Bukan takut karena Tuhan algojo, siap bahagia, bukan. Tapi karena hormat. Berbeda loh, saudara. Anak-anak yang takut dengan orang tuanya, itu akan cenderung dia munafik. Di depan orang tuanya dia baik karena dia takut dibagi, dia takut diberikan sanksi, dia takut dihukum. Tapi kalau anak-anak hormat dengan orang tuanya, luar dalam dia akan sama. Muka belakang dia akan tetap sama. Kenapa? Dia hormat dengan orang tuanya. Kita dengan Tuhan gak perlu takut, tapi hormat. Ya. Kalau kita menghormati Tuhan, saudara, bentuk penghormatan sederhana saja. Mau datang ibadah, terlambat itu, aduh. Sedangkan saya mau ketemu dengan saya punya rekan bisnis aja, atau rekan kerja, atau sahabat saya saja, atau kekasih saya, dan sebagainya. Saya berusaha on time. Kalau dengan Tuhan, kenapa tidak? Dalam memberikan sesuatu kepada Tuhan, gak asal-asalan, saudara. Tuhan gak kelihatan, tapi lewat apa yang kita lakukan, Tuhan perhitungkan dan Tuhan tahu. Sebelum fisiknya kita berikan, yang ada di hati dan pikiran kita pun Tuhan tahu. Kadangkala kita manusia bisa dikelabui, tapi Tuhan gak bisa dikelabui, saudara. Kalau saya mau berikan contoh yang lain bagaimana bentuk penghormatan, banyak sekali. Iya. Dan saya sudah pernah khotbahkan itu tentang apa pemahaman arti ibadah. Itu dalam keseharian kita adalah bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Lewat apa yang ada di sekitar kita, itulah bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Beberapa minggu yang lalu waktu saya berbicara mengenai donasi ordurasi, saya juga sempat singgung kan.
bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Tidak mungkin kita membiarkan gereja ini dalam keadaan kotor dan sebagainya. Saya mendengar salah satu gereja di Jakarta, saudara, jemaatnya sampai kepada hal itu pun diajarkan bagaimana menghormati Tuhan. Mereka kalau pulang membawa sampahnya masing-masing, bungkus gula-gulanya, gelas aquanya dan sebagainya. Itu gereja pergantiannya. Wah, sebelum bubar di luar sudah ada orang yang antri, sudah ada jemaat untuk ibadah yang kesekian antri. Tapi gereja itu tetap bersih. Kenapa? Karena jemaatnya tahu bagaimana menghormati Tuhan. Tuhan gak kelihatan, tapi Tuhan ada di mana-mana dan Tuhan tahu. Dan Dia Maha tahu. Jadi kalau saudara melakukan itu because of Jesus, bukan karena tim pengembalaan supaya anggap, wah, dia adalah pelayan Tuhan yang bagus, dia datangnya selalu tepat waktu. Bukan. Kenapa saudara datang tepat waktu, bahkan sebelum waktu? Because of Jesus. Karena Tuhan. Jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Saudara melayani tanggung jawab saudara bagus. Iya, bagus sekali, bahkan melebihi. Ya, kenapa bisa demikian? Karena sudah jelaslah. Kalau orang seperti itu, penilaian kita sudah jelas, ya kan? Pasti di dalam hatinya adalah Yesus. Iya. Kalau enggak Yesus, saudara, tidak akan bertahan. Hanya sesaat sudah timbul tenggelam. Tapi kalau dia konsisten, sekian tahun dia melayani Tuhan, kalau kita melihat dia konsisten ya dan sebagainya, wah, berarti memang dia sudah mulai belajar hidup because of Jesus. Semua yang dilakukan adalah untuk Tuhan. Jadi konsisten gitu. Tidak timbul tenggelam. Sebentar dia bagus sekali pelayanannya, sebentar tidak tertib lah dan sebagainya. Berarti hatinya, kasihnya kepada Tuhan. Karena di dalam kata because of Jesus, dua hal ini kan yang untuk mewujudkan because of Jesus ini, saudara. Kita gak akan bisa because of Jesus, kita gak akan bisa semua untuk Dia, karena Dia, bagi Dia, kalau dua hal ini belum kita miliki, mengasihi Dia lebih dari segalanya, menghormati Dia lebih dari segalanya, maka baru kita akan bisa because of Jesus. Bla 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 bla, untuk Engkau Tuhan. Bla 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 bla, untuk Engkau Tuhan. Situasi apapun untuk Engkau Tuhan. Keadaan apapun yang terjadi, aku tetap mampu menjalani ini. Aku tetap hidup untuk Engkau. Saudara, itu yang dikatakan konsisten. Sampai kapan? Sampai dia menghembuskan nafas yang terakhir. Yang dikatakan dia mati untuk Tuhan. Atau yang dikatakan Ibu Gembala beberapa waktu yang lalu ya. Ibu Gembala berkerinduan katanya kalau boleh nanti mengalami rapture ya. Pengangkatan ya. Tuhan datang gitu ya. Indah sekali kalau mengalami pengangkatan. Bye gitu ya. Terus saudara kata, aduh, gandol pegang kakinya Ibu Gembala. Gak bisa, saudara, malaikat bola. Iya. Karena keselamatan adalah masing-masing. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, penghormatan kita kepada Tuhan akan nampak dalam keseharian kita. Kasih dan penghormatan itu yang menjadikan Yesus sebagai jawaban, alasan, penyebab kita hidup dan kita melayani Dia. Kasih dan penghormatan kita kepada Tuhan yang melebihi daripada semuanya, siapapun juga dan apapun juga, itu yang membuat Yesus menjadi sentral, menjadi jawaban, alasan, menjadi penyebab saudara dan saya hidup dan melayani Dia. Maka saudara gak akan pernah jenuh menjalani hidup ini. Bahkan sangat excited sekali. Sangat semangat sekali bagaimana menjalani hidup. Dua kemungkinan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saya diangkat hidup-hidup, wah, luar biasa ketemu Tuhan di awan-awan. Kalau Tuhan izinkan saya mati, yang penting saya mati di dalam Tuhan, saya akan tetap ketemu dengan Engkau. Kasih dan penghormatan kita kepada Yesus, saudara, itu kalau kita memiliki kasih dan penghormatan kepada Yesus lebih daripada semuanya, lebih daripada apapun dan siapapun juga, itu pasti akan mendorong kita, itu pasti akan membuat kita untuk selalu belajar melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dengan kata lain, tidak asal-asalan. Dengan kata lain, excellent. Kami mengevaluasi sepanjang tahun 2014, temanya excellent service. Tapi rupanya memang kita semua, bukan saudara saja, kami juga mengevaluasi, kita semua masih jauh dari excellent. Tapi bukan berarti kita stop, tapi kita tetap mau belajar untuk excellent. Saudara, mari kita memahami apa sih excellent itu, supaya saudara tidak salah paham. Seringkali kita berpikir, ayo excellent dong, kita pakai jas sama-sama supaya kelihatannya excellent. Shalom, ya kan?
Ya, yang tidak biasa pakai jas. Wah, saudara, dari malam dia coba kaca, memang dia coba. Dalamannya, wah nggak cocok, ganti lagi. Wah, nanti saya senyumnya shalom begitu ya. Wah, kelihatannya excellent. Keexcellentan bukan dari kostum. Iya. Apa arti excellent? Excellent bukan selalu menjadi yang terhebat, bukan. Iya. Kenapa, saudara? Kalau kita excellent, kita mau menjadi yang terhebat, itu berbahaya. Nanti apa yang kita lakukan dengan susah payah supaya dengan luar biasa, tidak asal-asalan, tapi tujuannya adalah mencuri kemuliaan nama Tuhan. Excellent bukan untuk menjadi yang terhebat. Excellent bukan berarti yang spektakuler. Wow. Baru-baru ini saya sempat melihat tayangan malam tahun baru di Singapura, di mana ini? Yang sempat kita Holy Land itu di Arab itu di mana? Di Dubai, iya. Waduh, saudara, wow, spektakuler sekali. Ya, kembang apinya, itu kan bisa dilihat di YouTube ya, gitu. Wow, gitu. Saya berkata, Indonesia pakai begini nggak ya di Jakarta? Saya nggak tahu ya, karena kalau tahun baru nggak pernah kemana-mana ya, pasti bersama dengan jemaat di sini gitu ya. Nah, saudara, spektakuler sekali. Saudara, excellent bukan untuk sesuatu yang spektakuler. Arti excellent bukan yang spektakuler. Kenapa? Berbahaya, saudara, kalau excellent adalah spektakuler. Itu nanti akan seperti Coca-Cola. Saudara tahu Coca-Cola? Dituang, apa yang terjadi? Habis itu? Excellent bukan sesuatu yang spektakuler. Dan excellent juga bukanlah suatu tujuan. Karena kalau excellent suatu tujuan, berbahaya sekali. Begitu sudah tercapai, stop. Dan itu adalah awal kemunduran dan awal kejatuhan. Tapi excellent adalah do the best, do your best. Excellent adalah melakukan, mengerjakan yang terbaik, sekuat tenaga, segenap, dan segenap. Itu excellent. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pahami tentang excellent. Gak salah mau pakai kostum, gak salah mau metode apapun, ya kan? Cara apapun, cara apapun untuk kita meningkatkan kualitas pelayanan kita di kategorial masing-masing, di komsel, di ibadah raya dan sebagainya, itu bagus, ya kan? Itu bentuk kerjasama kita kepada Tuhan. Tapi pahami dulu, kita mau menjadi excellent, pelayanan yang prima, pelayanan yang terbaik, bukan untuk mau jadi yang terhebat. Karena kalau hebat ya, penerima tamunya hebat ya, hebat worship leadernya ya, mantap ya, dan sebagainya. Akhirnya, saudara, kita manusia itu kita boleh jujur. Makanya setiap kali habis pelayanan kita harus introspeksi, ada enggak kita mencuri kemuliaan nama Tuhan? Supaya jangan sampai pada akhirnya, nyala engkau si pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Itu yang harus kita jaga, saudara. Lepas dari pelayanan ini pun juga saya harus berdoa kepada Tuhan. Ada enggak sementara saya berkhotbah, saya mencuri kemuliaan nama Tuhan? Karena saya enggak mau jadi tenaga gratis. Sehingga Tuhan berkata, nyala engkau si pembuat kejahatan, sebab aku tidak mengenal engkau. Excellent bukan yang terhebat, bukan menjadi yang terhebat. Excellent bukan juga melakukan sesuatu yang spektakuler, karena itu hanya temporer. Setelah itu, excellent juga bukan tujuan. Karena kalau excellent tujuan, wow, kita rame-rame mencapai ke sana. Begitu sampai di tujuan, tiba di tempat tujuan, sudah. Sedangkan pelayanan terus berjalan, kehidupan terus berjalan, dan Tuhan mau tetap konsisten. Bisa paham, Bapak Ibu Saudara sekalian? Tetapi excellent adalah do the best, do your best. Do your best itu berarti dalam diri kita, keluarkan apa yang terbaik. Bagaimana cara mengeluarkan apa yang terbaik? Keluarkan dengan segenap tenaga, sekuat tenaga, segenap. Kita lihat di dalam Pengkhotbah 9 ayat 10-11. Saudara nggak usah buka baca Alkitab, saya bantu di sini supaya cepat dan kita bisa fokus. Bagus sekali ayat ini, saudara. Pengkhotbah 9 ayat 10-11. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Saudara, dikatakan segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, karena tangan ini dipakai untuk mengerjakan. Itu berbicara mengenai sesuatu yang Tuhan percayakan untuk dikerjakan. Kerjakan dengan sekuat tenaga. Lakukanlah, do the best, do your best. Lakukan yang terbaik dari dirimu.
Kalau masih belum segenap, segenap. Yang bisa mengetahui adalah diri kita sendiri. Bila mana saudara tahu saudara segenap, dalam keseharian saudara sudah bisa begini. Rasa capek mau tidur aja kayaknya, kapan bisa tidur dan sebagainya. Berarti saudara tidak akan kehilangan waktu dengan percuma. Anugerah Tuhan berupa waktu, saudara pertanggungjawabkan, mendonasikan hidupmu untuk kepentingan Tuhan. Kenapa? Karena kasihmu dan penghormatanmu kepada Tuhan. Dikatakan lagi, aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Aku melihat di bawah matahari, di bumi ini, kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, tapi untuk yang berlari secepat mungkin. Beda loh saudara. Kemenangan perlombaan bukan berlaku untuk yang cepat, karena banyak yang cepat. Tapi yang berlari secepat mungkin, itulah yang segenap. Bisa paham? Iya. Rekan-rekan pelayan Tuhan, kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Masing-masing kita mau cepat, tapi yang berlari secepat mungkin, yang do the best, do your best. Nah, itu siapa? Segenap. Sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan itu adalah berbicara mengenai kepercayaan yang Tuhan berikan di tangan kita untuk kita kerjakan. Dikatakan lakukanlah dengan sekuat tenaga. Sekuat tenaga, saudara. Ya, berarti bukan asal-asalan. Berarti bukan secukupnya. Dalam aplikasi hidup di gereja, ya, di gereja kepercayaan apa yang Tuhan berikan? Ya, mungkin saudara nggak melayani secara khusus, sederhana saja. Kenapa beberapa jemaat, ya, saya katakan jemaat berarti orang percaya. Saya dan saudara sebagai orang percaya itu bisa memiliki penghormatan yang luar biasa kepada Tuhan. Gereja nggak pernah ada sampah, gitu ya, bersih, gitu. Bahkan nggak ada tuh gula-gula karet yang tertempel di bawah-bawah kursi karena anak-anak menempelnya, mungkin juga orang dewasa kita nggak tahu, gitu ya. Terus berikutnya juga apa yang tidak beres untuk kita punya gerejaku ini, kita tidak bermasa bodoh. Do the best, do your best. Apa yang terbaik, apa yang bisa kulakukan dengan sekuat tenagaku, semampuku, segenap. Di rumah tangga kita masing-masing, di bisnis kita, di studi, apakah kita sudah melakukannya dengan sekuat tenaga? Excellent di mata Tuhan bukanlah menjadi yang terhebat. Sekali lagi ya saudara, jauhkan itu, buang jauh-jauh kalau kita excellent untuk menjadi yang terhebat. Oh, supaya dilihat orang GPPS Palu adalah bagus ya dan sebagainya. Nah, itu berarti kita mau menjadi terhebat. Itu mencuri kemuliaan nama Tuhan. Tapi excellent adalah melakukan, mengerjakan yang terbaik, sekuat tenaga dengan segenap dan segenap dan segenap. Nah, itu akan konsisten saudara. Konsisten akan terus sampai kita boleh mendengar, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu, hai hambaku yang taat dan setia. Karena engkau telah mengerjakan pekerjaan yang terbaik. Bagaimana kita bisa melakukan yang terbaik? Lakukan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Ya. Semuanya karena kasih dan penghormatan kita kepada Tuhan. Maka saya berkata, tidak adanya kedua hal ini saudara, kita gak akan pernah bisa because of Jesus. Kalau toh bisa hanya sesaat, tidak akan pernah bisa konsisten. Yang membuat kita bisa because of Jesus, hidup untuk Tuhan. Ya, kalau kita mengakui anugerah Tuhan, ya pasti kita akui ya, hidup untuk Tuhan. Bagaimana kita bisa konsisten? Miliki kasih melebihi daripada siapapun juga, miliki penghormatan kepada Tuhan melebihi daripada siapapun juga. Maka dengan demikian saudara, itu akan mendorong kita selalu melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kenapa bisa terbaik? Karena selalu dengan segenap. Kalau saudara perhatikan bunyi ayat ini saudara, lakukanlah dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Berarti dari bagian aspek hidup kita ini suatu ada yang tersisa. Tuhan mau semuanya berarti adalah untuk Tuhan, bukan separuh, segenap. Kadangkala dalam bisnis kita bisa segenap, tapi untuk pekerjaan Tuhan belum tentu kita bisa segenap. Kadangkala untuk keluarga kita bisa lebih segenap,
Tapi untuk pelayanan belum tentu bisa segenap. Pengiringan kepada Tuhan belum tentu bisa segenap. Tuhan mau saat ini Jemaat GPPS Palu, saya dan saudara, karena firman Tuhan berlaku juga untuk kita semua. Mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap, dan segenap. Sehingga dengan demikian membuat kita akan tetap konsisten. Untuk apa saya hidup? Untuk Tuhan. Apa alasan saya hidup? Alasan aku hidup adalah karena Tuhan. Alasan aku ada di tempat ini dan aku ada sampai sekarang karena Tuhan. Alasan aku tetap bertahan dalam rumah tanggaku bukan demi anak-anak, tapi karena Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Yang terakhir, firman Tuhan berkata, mari kita baca bersama-sama. Saya undang para pemain musik, singers, choirs untuk maju ke depan. Mari kita baca Kolose 3 ayat 23. Kolose 3:23, mari kita baca bersama-sama saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi saudara perhatikan ayat ini. Sebentar saya akan kasih mati. Kita akan mengumandangkannya tanpa kita melihat. Karena ayat ini harus kita hafal saudara. Kolose 3:23-nya saudara boleh lupa. Tapi bunyi firman-Nya jangan pernah lupa. Langit bumi dan bumi akan lenyap, tapi firman-Ku tidak akan pernah lenyap. Ada di dalam file kita. Ayo kita baca sama-sama. Saya jemput saudara bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Kita kumandangkan ayat ini. Saudara masih bisa lihat di depan, ya. Sambil saudara mengumandangkan, telinga kita mendengar dan kita katakan kepada roh kita. Mari kita baca sama-sama Kolose 3:23. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita kumandangkan. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, dan bukan untuk manusia. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita menaikkan pujian tempo dulu. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepada kita. Terima kasih ya Tuhan. Mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Katakan di dalam rohmu sendiri, mengasihi lebih sungguh. Aku mau mengasihi Engkau lebih dari segalanya Tuhan, lebih dari siapapun dan lebih daripada apapun juga Tuhan. Aku mau menghormati Engkau lebih dari apapun dan lebih dari siapapun juga. Dan Engkaulah jawaban hidupku. Engkaulah alasan aku hidup. Engkaulah penyebab aku hidup Tuhan. Aku mau hidup untuk Engkau. Terima kasih Tuhan. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Naikkan pujian ini lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami menaikkan pujian ini Tuhan. Kami tujukan hati kami untuk Engkau. Kami mau terus belajar mengasihi Engkau. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Agape-Mu Tuhan, biarlah ada dalam hidup kami. Kedahsyatan kasih-Mu Tuhan, biarlah ada dalam kehidupan kami. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Bawa kami ya Roh Kudus. Mengasihi, amin Tuhan. Bawa kami seluruh jemaat-Mu Tuhan untuk lebih sungguh mengasihi Engkau. Tuhan lebih dulu
mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Kami mau Tuhan untuk lebih mengasihi. Kami mau lebih mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Katakan melayani lebih sungguh. Engkau terlebih dahulu melayani kami Tuhan. Kami mau melayani-Mu Tuhan. Lewat apa yang dapat kami lakukan untuk Engkau. Yang terbaik dan terbaik untuk Engkau Tuhan. Amin. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Musik menaikkan pujian ini, kita menaikkan doa kita kepada Tuhan. Kita mengizinkan Allah Roh Kudus untuk terus berkarya dalam hidup kita. Dan saat ini di awal tahun 2015, kalau saudara merasa saudara perlu untuk memperbaharui komitmen saudara kepada Tuhan, sebutkan, katakan komitmenmu di hadapan Tuhan. Aku mau lebih mengasihi Engkau Tuhan. Karena kasih-Mu lebih dulu terhadap kami. Agape-Mu Tuhan luar biasa. Aku ada sampai saat ini karena agape-Mu itu. Dan aku mau melayani Engkau lebih sungguh Tuhan. Anugerah Tuhan berupa waktu yang diberikan kepada kita. Mari saudara kita meresponi anugerah Tuhan. Sekalipun dia tidak membutuhkan respon kita karena agape-nya. Tapi pagi hari ini, kalau engkau mau menyatakan responmu, nyatakan responmu kepada dia. Sekali lagi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Amin. Amin ya Tuhan. Mengasihi lebih sungguh. Amin ya Tuhan. Tuhan lebih Ya Yesus. Mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih, melayani lebih sungguh. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Lebih sungguh, amin Tuhan. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh.
Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Inilah pernyataan hati kami Tuhan kepada Engkau pada saat ini. Kami mau mengasihi Engkau, kami mau melayani Engkau lebih sungguh lagi di tahun 2015 ini. Inilah komitmen kami, keputusan kami ya Tuhan. Semua ini Tuhan oleh karena kami mengasihi Engkau. Karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Engkau telah mengasihi kami dengan segenap hati-Mu Tuhan. Segala-galanya Engkau sudah berikan itu kepada kami ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami juga mau belajar untuk mengasihi Engkau sama seperti Engkau telah mengasihi kami. Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau boleh terus memberikan agape-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu melakukan apa yang menjadi komitmen kami di pagi hari ini. Tuhan, terima kasih. Dan kami akan menghormati Engkau lebih lagi. Kami akan mentaati akan setiap perintah-Mu, karena Engkau adalah kasih adanya. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau boleh memulihkan akan kasih kami pada saat ini. Tuhan, kasih kepada Engkau. Biarlah Tuhan, sungguh tahun 2015 ini menjadi satu tahun yang menjadi realita akan agape kami kepada Engkau. Tuhan Yesus memberkati akan jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Mampukan kami Tuhan untuk kami boleh melakukan apa yang Engkau inginkan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami juga mau memberikan persembahan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus boleh menuntun kami, Roh Kudus tuntun kami, untuk kami boleh memberikan yang terbaik bagi-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dan bagi mereka yang mengembalikan milik Tuhan pada hari ini, Tuhan boleh memberkati dengan limpah sebagaimana yang Engkau janjikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Dan nyanyikan Jalan Hidup Orang Benar. Nah, beri kesempatan untuk memberi persembahan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup, mari kita bangkit berdiri. Orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Dan membangunkan dia kembali. Dan membangunkan dia kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami mengucap syukur
untuk pagi hari ini. Tuhan, inilah doa kami percaya di tahun 2015 ini Engkau tetap memegang akan tangan kami. Tuhan, Engkau tidak melepaskan tangan kami, Tuhan. Engkau terus memegang akan kehidupan kami. Amin. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami Tuhan, langkah-langkah kami. Jangan biarkan langkah kami ya Tuhan keluar dari jalan-jalan-Mu. Biarlah Engkau boleh terus mengoreksi kami, mengevaluasi, menegur kami, menasehati kami ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu Tuhan yang kami baca setiap hari boleh terus juga menuntun akan langkah-langkah hidup kami. Amin. Tuhan, sebelum kami kembali ke rumah kami masing-masing, saat ini Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan boleh membuka akan pintu-pintu berkat yang ada di surga. Ya Tuhan, biarlah Engkau mencurahkan Tuhan ke atas jemaat-Mu, ke atas kami semua, segala berkat yang Engkau telah sediakan. Baik itu berkat untuk jasmani kami, kekuatan Tuhan untuk kami boleh berusaha bekerja, dan semua apa yang kami buat boleh dibuat berhasil oleh Tuhan. Kami juga berdoa saat ini setiap yang lemah, yang sakit, Tuhan Engkau boleh pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, dan juga berkat secara jiwani, sukacita, kegembiraan, kasih-Mu Tuhan melimpah-limpah di dalam hidup kami. Kehidupan yang tenang, penuh dengan damai sejahtera, boleh menguasai akan seluruh hati jiwa kami. Dan juga kekuatan, kemenangan, ketekunan di dalam pengiringan kami kepada Engkau ya Tuhan. Sampai Engkau datang kembali di awan-awan, menjemput kami ya Tuhan. Kami boleh menyongsong akan Engkau, dan selanjutnya hidup bersama-sama dengan Engkau untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin.